Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Badriah, NIM 192121044. Saya dari kelompok 10. Di sini akan menjelaskan tentang tokoh tafsir yaitu Fakihuddin Abdul Qadir. Yang pertama, identitas diri. Fakihuddin Abdul Qadir lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Beliau merupakan suami dari Mimin Aminah dan ayah 3 orang anak, yaitu Diah Silmi Hanif, Iski bin Nabi Hanif, dan Muhammad Mujtaba Hafiz. Latar belakang pendidikannya diawali dari sekolah dasar negeri di Kedongdong dan Madrasah Ibtidaiyah Wataniyah di Gintung Lor, Susukan, Cirebon. Lulus pada tahun 1983. Kemudian melanjutkan studi tingkat lanjutan di Madrasah Sanawiyah Negeri di Arjawinangun, Cirebon. Lalu Madrasah Aliyah di Nusantara Arjawinangun, Cirebon. Selama menempuh pendidikan menengah, beliau juga mondok di pesantren Dar Al Tauhid di Arjawinangun, Cirebon. Setelah itu beliau melanjutkan studi strata 1, yaitu ilmu dakwah di Abu Nur University Syria dan ilmu hukum Islam di Damaskus University Syria. Kemudian program pendidikan Magister Ilmu Hukum Islam di International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia, dan program Doktoral Studi Keagamaan ICRS Graduate School di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama studi, beliau juga menunjukkan etos belajar yang baik dengan dibuktikan oleh perolehan beasiswa dan keikutsertaannya dalam kegiatan ilmiah internasional. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman karir dan organisasi yang beragam. Dalam organisasinya, beliau juga tergabung dalam badan pengurusan, pendiri organisasi, peneliti, penulis kolom, dosen, konsultan, fasilitator, dan trainer baik dan di dalam dan di luar negeri. Kedua, yaitu hasil karya tulis Fakihuddin Abdul Qadir. Ada beberapa karya antara lain yaitu Qiraah Tabaduliyah, yaitu ikhtiar memahami teks hadis untuk meneguhkan perspektif keadilan dalam isu-isu keluarga. Dalam modul lokakarya, yaitu perspektif keadilan dalam hukum keluarga Islam bagi penguatan perempuan kepala rumah tangga. Yaujiyah Nabiyuh Ar-Rahman, Kitab As-Sitin Al-Adliyah, kajian teks-teks hadis mengenai isu kekerasan dalam rumah tangga. Dalam ragam kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dirasa hadis, yaitu pembacaan resiprokal terhadap isu-isu seksualitas dalam hadis. Sepulangnya dari studi magister di Malaysia, Fakihuddin kembali ke Cirebon dan bertemu lagi dengan Kyai Husain dengan maksud mengapresiasi keilmuan muridnya tersebut. Kemudian ia mengajaknya bergabung dengan komunitas aktivis perempuan di Forum Kajian Kitab Kuning dan Rohimah di Jakarta. Di samping mendirikan dan mengelola lembaga sendiri di Cirebon, yaitu Yayasan Fahmina. Meskipun sudah bersimpati dengan isu-isu perempuan, ia masih belum serak dengan isu-isu feminis dan gender yang dianggapnya galak, radikal, dan mau menang sendiri. Namun gurunya tersebut menasihatinya agar ia menggunakan ilmunya saja. Dari pergumulan keilmuan yang telah dilewatinya, kemudian Fakihuddin memandang bahwa Islam adalah peradaban yang berpusat pada teks. Sesungguhnya bukan teks itu sendiri yang menciptakan peradaban, tetapi relasi dinamis manusia dengan teks yang bergerak terus menciptakan peradaban manusia yang khas, yang kemudian disebut peradaban Islam. Sejak awal, umat Islam hidup dalam kesadaran keterbatasan teks yang tersedia di hadapan mereka dan kehendak mereka untuk menjawab semua persoalan tanpa batas dengan merujuk teks yang terbatas itu. Kemudian teori-teori istinbat al-hakam dalam usul fikih seperti qiyas, istishab, istislah, istisan, dan kemudian berkembang menjadi teori maqasid asy-syariah adalah hadir untuk memenuhi kehendak mengaitkan teks yang terbatas dengan realitas yang tidak terbatas itu. Yang ketiga, yaitu pemikiran Fakihuddin, berawal dari kesimpulan dan kesadaran bahwa agama dan realitas adalah dinamis dan tidak bertentangan secara diametral. Pertentangan yang sering dimunculkan hanyalah pada tataran ide, bukan pada tataran praktiknya.
Jika selama ini pemahaman keagamaan lebih banyak dibentuk oleh cara pandang laki-laki, dan karena itu banyak yang merugikan perempuan, maka melibatkan perempuan adalah suatu keniscayaan agar mendorong lahirnya pemahaman keagamaan yang menyeluruh untuk kedua jenis kelamin. Namun sekali lagi bukan untuk menggantikan, tetapi untuk mengimbangi, sehingga pada akhirnya menghasilkan perspektif keadilan, bukan hanya perspektif perempuan. Berangkat dari itu semua, selanjutnya Fakihuddin menawarkan perspektif itu kembali kepada publik pada tahun 2011, sebuah sudut pandang yang dinamakannya Qiraah Tabaduliyah atau perspektif resiprokal atau cara baca yang timbal balik. Cara baca ini berangkat dari dualisme dasar praktis dan prinsipal-prinsipal dari teks-teks yang ada sebagaimana dibahas dalam disiplin ilmu usul fikih, terutama dikhususkan maqasid asyariah atau tujuan dan prinsip dasar agama, dikhususkan yang mencayakan kerja-kerja interpretasi terhadap teks-teks parsial harus merujuk dan mengarah pada ajaran prinsip tersebut yang biasa dirumuskan dalam 4 kata kunci, yaitu keadilan, kearifan, kasih sayang, dan kebaikan. Dalam konteks ini, tawaran Qiraah Tabaduliyah dikemukakan untuk menginterpretasikan teks-teks parsial yang bisa jadi buntu karena kecederaan salah satu jenis kelamin jika hanya menggunakan teori atau interpretasi yang sudah ada. Tawaran ini untuk mengungkapkan makna-makna baru yang lebih kohesif dengan prinsip-prinsip dan tujuan dasar agama. Karena itu, Qiraah Tabaduliyah adalah alat interpretasi untuk memastikan prinsip primer keadilan, kemaslahatan, dan anti-kemudaratan tidak tersisihkan dari kerja-kerja interpretasi atas teks-teks agama. Sekian dari saya, bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.